Dan akhirnya dalam rentang waktu 1-2 minggu itu sampai 3 kali bolak-balik masuk IGD dengan keluhan MAH, terus ketemu sama dokter spesialis. Once dokter spesialisnya itu visit ke kamar, dia pegang perutnya Nana itu langsung bilang, "Ini bukan MAH, perut kamu ini ada tumor." Welcome to today's episode, where we have an inspiring guest, Nadia Valeri, a courageous cancer survivor. At just 23, Nadia faced a life-changing diagnosis, navigating the challenges of treatment while leaning on her family's unwavering support. Aku merasa udah dibekali persiapan iman yang cukup, jadi aku nggak ada sampai di titik dimana aku menyalahkan Tuhan. Aku ada hari ini pastinya selain karena Tuhan, aku punya support system tuh yang luar biasa. In this heartfelt conversation, we explore her journey from initial symptoms to recovery, the emotional and physical battles along the way, and the powerful role of faith and resilience. Kalau family itu kayak udah terlahir sebagai keluarga, tapi ini ada satu sosok orang yang bukan keluargaku, gak sedarah sama aku, sebisa segitu sayang. Dia bilang ya gak akan, pokoknya aku udah bener-bener final keputusanku, aku akan barengi kamu terus apapun resikonya. Join us as Nadia shares her story of hope, strength, and living life beyond cancer, reminding us all that even in the darkest times, courage and love can light the path forward. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan narasumber yang very close to my heart. Namanya Nadia Valeri. She is a cancer survivor, and I think we can learn a lot from her and her family, her life. So let's welcome her. Halo Nadia. Oh, Manggilnya Nana nih ya, iya, untuk Nana. supaya langsung Iya. deket nih ya. Iya, Nah, oke. kalau teman-teman DO tahu, Nadia Valeri atau Nana kita Iya. panggil, ini cancer survivor kan. Yes. Boleh cerita nggak, Nah, kira-kira cancer survivor journey-mu tuh dimulainya kayak gimana? Awalnya kayak apa gitu? Oke, jadi aku didiagnosa cancer itu di usia 23 tahun. Jadi 6 years ago, 6 tahun yang lalu. Jadi awal mulanya ya, itu kayak gejalanya sangat-sangat ringan. Jadi cuma kayak sakit perut perut biasa aja, terus ternyata bisa lead ke something yang sangat serius seperti cancer gitu. Jadi ya tentu aja di awalnya itu sangat-sangat mengagetkan buat aku dan seluruh keluarga. Loh, tapi sakitnya kayak apa? Cuman kita asam lambung gitu? Iya iya iya. Cuman gitu doang? Jadi sakitnya tuh kayak kayak misal orang telat makan, Oke. makanya awal kayak sakit perut gitu, Nana pikirnya kayak, "Ah, ini paling cuma karena aku telat makan atau aku terlalu banyak makan sambal." Karena sakit perutnya tuh bener-bener sakit perut biasa aja. Oke. Heeh, cuman ke dokter, di dokter pun di awalnya dikasihnya obat MAH, terus diinfus, terus balik lagi ke rumah kok kambuh lagi. Terus habis itu berapa hari kemudian masuk IGD lagi, dikasih obat MAH lagi, kok balik lagi sama kayak gitu. Dan throwback sebelumnya itu aku anaknya sangat-sangat jarang sakit. Kayak even aku nggak punya MAH sebenarnya, heeh. Oke. Jadi kayak bisa dibilang MAH itu something yang aneh gitu. Dan akhirnya dalam rentang waktu 1-2 minggu itu sampai 3 kali bolak-balik masuk IGD dengan keluhan MAH. Terus akhirnya di situ mamaku kayak ngerasa, "Oh, ini pasti ada sesuatu yang salah nih, bisa anak yang nggak pernah sakit sebelumnya bisa bolak-balik masuk IGD," gitu. Dan akhirnya decide buat nginap semalam di rumah sakit, di opnam, besoknya ketemu sama dokter spesialis, terus once dokter spesialisnya itu visit ke kamar, dia pegang perutnya Nana itu langsung bilang, "Ini bukan MAH, ini kayak ada ini di perut kamu ini ada tumor." Jadi kayak ada benjolan Pegang gitu gitu. langsung tahu dia? Iya, langsung tahu. Siapakah dokternya? Tolong ditelusuri. Jadi ternyata sebenarnya benjolan tumornya itu udah gede banget. Oh. Waktu diketahui itu ukurannya sekitar 10 kali 8 kali 7. Bayangin, Wih, besar banget. segini berarti udah? Besar banget di perut bagian kanan bawah. Tapi kalau kayak kita berdiri dan bercermin itu nggak kelihatan. Baru akan terlihat kalau kita kayak tiduran terus lihat ke bawah.
Oh. Heeh, tapi kan kayak aku nggak pernah ya tiduran nggak pakai baju terus Ngeliat lihat-lihat gini kan. Sama ya memang aku orangnya, kurang kurang aware sama diriku sendiri sih pada saat itu. hmm, Jadi kayak mandi apa, mungkin cepet-cepet nggak sadar ada benjolan segede itu, dan mungkin badan waktu itu lumayan berisi kan, jadi kayak mikirnya, "Oh ini gendut aja nih," oke. gitu. Tapi, waktu dokter spesialis pegang udah langsung tahu ini ada tumor, tapi untuk tahu tumor ini lebih lanjut nih apa, entah dia tumor jinak, berarti kalau tumor jinak kan, nggak apa-apa ya tinggal diangkat aja, tapi kalau misal dia tumor ganas, ya which is itu cancer kan, Mmm. harus kayak di USG lebih lanjut, terus, dibiopsi dan selanjutnya gitu. Itu berarti 2 minggu tuh langsung merubah hidupnya Nana Iya dan iya sekeluarga gitu iya, ya? heeh. Kayak Wow, kayak petir sih, kayak karena sebelumnya benar-benar sesimpel itu gejalanya, heeh. oke. Nah, setelah dokter bilang, "Oke, ini harus dibiopsi nih," akhirnya kamu go with that decision, biopsi Yes, nih? heeh. Tapi Oke. mungkin, butuh waktu sih, butuh waktu mungkin sekitar, eee, bisa dibilang cepet banget sih waktu itu, dari tahu sampai sorry, untuk biopsi itu, Nana waktu itu dioperasi dulu. Jadi diangkat dulu baru Mmm, biopsi. oke. Nah, jadi kalau cancer itu ada 2, untuk biopsi itu ada 2, ada yang biopsi sebelum tumornya diangkat, sebelum kansernya Mmm, diangkat, ada biopsi setelah diangkat. Nah, banyak orang itu, stigma di Indonesia terutama orang-orang tuh takut sama biopsi. Karena seringkali orang beranggapan isu-isunya itu kalau misalnya dibiopsi nanti kansernya itu bisa menyebar, mhm, kayak gitu. Tapi sebenarnya biopsi itu cara untuk yang paling akurat untuk tahu ini kansernya itu apa. Karena mmm, kanser itu kan, ini kanser atau bukan, kanser jenis apa, ada macam-macam. Jadi kita mesti tahu ini tuh apa, baru bisa kasih treatment yang paling tepat kan. iya, Nah, tapi banyak orang takut biopsi itu tadi. Sedangkan kalau di posisi Nana waktu itu, kansernya udah terlalu gede, udah 10 senti. Jadi, nggak bisa hilang hanya dengan di-kemo. Jadi mmm, harus biopsi dan waktu itu dokter bilang tuh, eee, "Mau kamu biopsi dulu sebelumnya atau sesudah, ini tuh tetap aja udah segede itu, dan menempel di usus bakalan ganggu pencernaanmu juga, jadi sebaiknya diangkat dulu segera supaya nggak menyebar kemana mana." Jadi langsung diangkat dulu waktu itu terus, nunggu dibiopsi. Waktu itu, mungkin dari pertama kali gejala sakit itu, eee, sekitar 1 minggu itu udah operasi. cepet banget ini Cepet ya banget, 1 minggu prosesnya. udah operasi, terus habis itu 1 bulan kemudian, 1 bulan setelah dioperasi kan langsung dibiopsi, Mmm, tapi hasilnya baru keluar 2 minggu. oke. 2 minggu setelah operasi, terus, 2 minggu setelah hasil biopsi keluar, itu my first chemo. Jadi kemonya itu 1 bulan setelah operasi. Heeh. Oke, Penangananku itu aku bisa bilang sangat-sangat cepat, hmm, karena biasanya orang kalau kayak diinfo, "Kamu cancer," pasti kan ada proses, stresnya dulu, iya, sedihnya dulu, terus, mencari solusi dulu, tanya-tanya sana iya. sini apa segala macam, belum lagi galau-galaunya apa. Tapi, aku lihat back then itu benar-benar bisa secepat itu karena decision maker-nya itu mamaku, Oke. heeh. Berarti Mama bisa sangat Iya, objektif ngelihat ini, yes, oke ini heeh, gimana kita solve instead of heeh. tenggelam di kegalauan itu Iya ya? iya betul, Oke, heeh. wow. Nah tadi kalau, Nana bilang, kenapa kok ceritanya ini bisa nggak galau-galauan, nggak Iya iya terbawa emosi, itu kan ada sosok Mama yang, iya, oke ini kita harus tek tak mhm tek gitu mhm kan. mhm. Nah, tapi kalau kita bicara tentang, support system nih, Nah. Sebenarnya kan yang lebih capek itu kan yang jaga ya, Betul betul, ketimbang yang setuju, sakit kan. heeh, Nah kalau tadi Nana bilang, "Oh ini aku sakit masuk IGD, terus mhm keluar, masuk lagi, terus mhm dibiopsi, terus kemo pertama." mhm, Seems so fast, seems so okay. yes, Tapi heeh, biasanya correct me if I'm wrong, orang mhm, cancer tuh kan mulai kerasa gak enak badannya tuh setelah mereka kemo. yes yes, Betul ya? heeh, betul. Proses perjuangan kemomu tuh seperti apa? Jadi kan setelah didiagnosa kanker kan, operasi dulu, biopsi, didiagnosa kanker, akhirnya kayak, "Oke, this is cancer, selanjutnya apa?" Kemoterapi. Nah, sebelum aku bergelut di dunia cancer ini juga aku pikirnya, "Oh, orang kemo itu diapain?" Gitu. Ya. Ternyata kemoterapi itu diinfus, jadi cuma dimasukin
cairan obat ke dalam tubuh melalui infus. Dan benar yang Cece bilang, emang, sakitnya itu setelahnya. Jadi prosesnya itu kayak, oke aku duduk, terus aku diinfus selama 7 jam, obatnya masuk, terus, eee, pas obatnya mulai masuk itu mulai ngerasa lemes-lemes, ngantuk, mual, ya paling gejala-gejala kayak gitu aja. Tapi bukan yang sampai sakit kayak gimana, Mmm. tapi once kayak kemonya selesai, pulang, malamnya itu makin berat, kayak badan mulai nggak enak semua, mulai kayak meriang, makin mual, pusing, lemas banget, dan, semakin parah besoknya 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 sampai 10 hari setelah kemo, kayak gitu. Jadi, mmm, se sekuat itu ya obat kemo, Mhm. dimasukin hari ini efeknya sampai 10 hari ke depan. Mmm. Dan yang paling parah mungkin di 4 hari kelima itu bukan cuma sakit secara fisik, tapi udah kena ke mental, itu Oke. banget sih. Karena kayak bayangin kamu orang yang sebelumnya itu sangat aktif misalnya, aktif, sehat, ngapa-ngapain apa semua bisa sendiri, tiba-tiba berhari-hari kamu terbaring lemas di ranjang. Jadi menurutku, eee 10 hari berat setelah kemo itu bukan cuma fisik aja, tapi udah mulai kena, "Aduh kok kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain ya? Mmm. Kok tiba-tiba hidupku jadi begini ya?" Belum lagi buka-buka Instagram lihat kayak teman-teman seusia, Ah. teman-teman yang sebelumnya teman main bareng, mereka pada kerja, mereka bisa ini, bisa itu, kita terbaring lemas sendirian di kamar, jadi makin ngerasa kayak useless gitulah kalau aku Mhm. bisa bilang rasanya Kerasanya saat itu. ternyata waktu kamu sakit dunia still spinning around ya. Yes, 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 yes. Kok nggak berhenti, kok nggak Bener, bener, sama-sama kayak bener. aku gitu ya. Yang paling berat itunya Oke. ngerasa kesepian, Mmm. sendirian, dan kayak rasanya ya itu bener, dunia tetap berjalan tanpa aku, Yes. Kok kayak mereka gitu. kok mau, kok seneng-seneng gitu Iya, ya, iya, kok nggak bareng sama aku betul, ngerasain betul. sakitnya Heeh, gitu. heeh, Oke, memang ini ya, apa, mhm. eee, orang sedih itu perlu konco gitu ya, apa Iya, ngomongnya, apa, misery loves company, wis, ya, misery loves company kan. Oke, nah tadi kalau cerita, waktu sakit gitu, mhm. hari keempat, hari kelima, pernah nyalahin Tuhan nggak? Nah. Kalau nyalahin enggak sih, Oke. tapi questioning sih, Mmm. nanya nanya ke Tuhan. Aku sangat bersyukur, waktu aku cancer itu maksudnya Nana itu Eee, udah percaya sama Tuhan pastinya, dan aku merasa udah dibekali persiapan iman yang cukup Mmm. ya. Jadi aku nggak ada sampai di titik di mana aku menyalahkan Tuhan, tapi aku bertanya-tanya sih, Mmm. kayak, aku dari sebelum aku sakit tuh aku percaya kayak segala sesuatu yang terjadi di hidupku, itu Tuhan pasti izinkan ada Mmm. reason-nya. Yang mungkin pada saat kejadian, aku nggak tahu apa, Ya. tapi Tuhan pasti udah punya, ribuan halaman ke depan yang tahu ke depannya ini apa maksudnya. Jadi lebih ke questioning aja kayak, "Tuhan kayak kenapa Nana? Mmm. Kenapa, Tuhan pilih Nana untuk ngelewatin ini? Apa reason-nya dan kapan baru bisa kelihatan, Mmm. hal baiknya?" Gitu. Jadi lebih ke questioning dari hari ke hari. Pernah nggak kepikiran, nah, Mhm, ya kamu keep questioning Tuhan, Tuhan nggak jawab-jawab gitu, ya udah, heeh, your role ya udah untuk ngerasain ini gitu, bahkan heeh. nggak dikasih kapannya sampai kapan nih, nggak ada kejelasan, itu udah siap nggak waktu itu hati? To be honest waktu itu siap, Oke. karena aku ngerasa jawaban Tuhan itu, jawaban doa, jawaban pertanyaanku ke Tuhan tuh nggak selalu, nih, kayak keadaan berubah, Ya. tapi sesimpel aku punya damai dan sukacita untuk melewati semuanya. Karena orang yang ngelihat aku pada saat itu, Cece kan ketemu aku 6 tahun kemudian, Ya. kondisiku ya seperti ini sekarang. Orang yang ketemu aku 6 tahun lalu waktu aku lagi ongoing kemo itu bener-bener, eee, aku sesuram itulah secara Oke. physically kelihatannya. Jadi kayak pasti pada mikir yang negatif jujur, Mmm. kayak mikir yang buruk-buruk lah, Ya. kayak gitu. Jadi, back then bener-bener kayak orang semua nanya, "Kok kamu bisa senyum? Kok Ya. bisa tetap happy? Ya. Kok bisa kayak kayak kelihatan, maksudnya kayak Nana yang biasanya?" Gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kenapa bisa. Oke. Jujur aku ngerasa kayak itu bukan diriku,
nggak masuk akal juga bisa Mmm. sekuat ini di tengah keadaan itu. Jadi aku yakin jawabannya adalah, eee, damai dan sukacita dari Tuhan itu ada di hatiku yang bisa bikin aku lebih tenang ngejalanin Mmm. semuanya. Jadi sometimes jawaban doa dari Tuhan tuh bukan, perubahan keadaan, Mmm. tapi sesimpel kita apa ya, kita berikan kedamaian, ketenangan, sukacita ngelewatin, cobaan hidup kita. Walaupun kondisinya nggak berubah Yes gitu yes, ya. heeh, Nah tadi kalau, kita bisa bilang ada tangan seseorang nih ya atau yes, Tuhan gitu heeh, ya yang barengin mhm, Nana gitu. Tadi Nana bilang ada mama. yes, Jadi kan kita heeh, bisa lihat nih tangan-tangan Tuhan ini ngelewatin keluarga-keluarga Nana nih, benar benar, supaya heeh, jadi, perpanjangan tangan gitu. yes, Nah heeh, kalau kemarin kita sempat acara Liven kan, iya. ini iklan sedikit ya. Sempat campaign nih sama Iya, Nana, sama Ocha, sama Odi, Odi ya, iya, Sisters, 3 sister. heeh. Memang sekeluarga cewek-cewek 3 ya? Ada 4 Oh ada saudara, 4. tapi satunya cowok, heeh, Oke. terus mungkin yang dari aku ke yang cowok, aku kan yang ketiga, Mhm. dari Nana ke yang cowok itu jaraknya 3 tahun, Mhm. sedangkan yang sisters ini 3 rapet semua beda setahun-setahun. Oh, Makanya yang 3 ini kayak deket mirip-mirip banget, iya semua mirip. dan iya, dan kayak dekat banget gitu. Nah waktu kita Liven campaign itu ya, Yes, aku baru tahu gitu, oh ternyata, cancer journey-nya Nana ini nggak cuman punya Nana loh, yes yes, ya ternyata punya keluarga besar nih. betul betul, Apalagi yang Three Sisters ini kan. mhm, Jadi iya, kalau, kita bilang Three Sisters ini kan deket banget. iya iya Bahkan aku sempat dengar yang ini postponing married iya, ya. Mereka sampai meng-stop hidupnya mereka untuk kasusnya Nana. benar benar Boleh bener. di-elaborate nggak? Ini gimana nih? Eee, jadi memang cancer itu gak cuma berat buat yang menjalani, Mhm. orang yang lagi berjuang terhadap kanker itu sendiri, tapi juga istilahnya cancer caregivers, Oh. orang-orang yang take care pasien kanker ini. Terutama ya main support system pastinya keluarga, orang-orang yang tinggal serumah gitu. Dan aku selalu bilang kalau, aku ada hari ini pastinya selain karena Tuhan, yang pertama aku punya support system tuh yang luar biasa, terutama itu my sisters ya. Mmm. Karena, yang tadi sempat kita bahas, orang pasien kanker yang lagi ongoing treatment tuh, musuh terbesarnya itu ngerasa kesepian. Iya. Iya, jadi bisa punya ada saudara yang nemenin di rumah, itu bener-bener means a lot gitu. Mmm. Heeh, jadi kayak aku karena kalau sendiri tuh pasti pikirannya udah langsung Jelek-jelek semua? negatif ke Oh. mana-mana segala macam, tapi kalau ada yang nemenin tiap hari kayak gitu-gitu, jadi lebih semangat lah hari-hari dan emang bener, my sisters itu yang sampai kayaknya masa aku sakit tuh mereka juga ikutan jadi nggak produktif. Mmm. Iya, kayak, apalagi yang waktu itu yang Cece pertama, Ocha, itu kan dia kerjanya florist. Jadi, memang dari rumah ya. Seingat aku sih kayak berapa bulan tuh dia nggak kerja sih. Oke. Jadi dia bener-bener ngurusin aku, terus nemenin aku, berobat ke mana-mana. Pokoknya aku ke mana, aku ke rumah sakit apa semua dia ikut. Bahkan aku waktu itu kita bercandaannya tuh dia kayak udah kayak dokter. Karena dia yang kayak Tahu googling semua. everything, kayak sampai baca-baca Mmm. penelitian, jurnal, apa segala macam. Jadi sebelum misalnya aku treatment dia udah info, nanti gini loh," kayak gitu. Jadi ngerasa ada perawat pribadi yang Wow. iya, terus kayak, terus kayak ngikutin aku. Jadi misal aku ada gejala apa, dia langsung bilang, "Oh, Nana nggak apa-apa, itu nanti hilang kok," kayak gitu. Mmm. Jadi aku nggak worry kayak gitu. Oh wow, Heeh, sampai segitunya ya. iya. Gila gila, kepingin ya punya punya sister yang kayak gitu. Nah, tadi kalau, Nana bilang sister sampai postponing her life Yes yes, seakan-akan heeh, gitu ya. mhm, Mereka pernah bete nggak nih sama Nana mhm ini mhm. gitu? Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Kayak, "Cepetan Nana sembuh lu, Enggak, gara-gara lu," gitu, nggak pernah enggak. ya? Bahkan Wow. aku yang ya pasti terus-menerus merasa bersalah. Mmm. Karena, waktu itu juga memang ya bener ada kayak my sister yang pertama itu kayak udah mau nikah sebenarnya. Iya. Eee, Waktu itu si calon suaminya mau ngelamar dia tapi sungkan sama aku, Sampai soalnya aku segitu? sakit iya. Terus kayak
my sister yang nomor 2 tuh, yang Odi itu bilang ke calon suaminya Ocha kayak, "Nggak mungkin Nana keberatan, Nana tuh orangnya nggak gitu, Nana itu orangnya happy, dia lebih happy kalau sisternya happy," Mhm. kayak gitu. Jadi, dia yang info ke calon suaminya Ocha itu kalau it's okay kayak gitu. Terus akhirnya Mmm, dia, ceritain ke aku dan aku reaksinya kayak, "Loh, aku sangat support lah, iya. justru aku bakal sangat happy kalau aku bisa lihat, ceceku happy," kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya udah sempat ke-pending terus ya tetap berlanjut itu tadi, Oke, heeh, wow. Nah, tadi aku sempat cerita sama Nana kan, pertama kali aku lihat Nana itu di Instagram, mhm aku lihat cewek, eee, mukanya kayak orang Hong Kong nih ya, artis mhm, Hong Kong, terus rambutnya cepak, iya, basket ya ngomongnya apa? Iya, rambutnya cepak gitu kan. Nah, aku baru tahu, kok ada ya cewek mau potong rambut pendek, heeh, baru aku tahu ceritanya si Nana iya gitu kan. iya, Oh, apa, kalau nggak salah sempat rambut hilang semua ya, iya Nak, ya? iya botak. As a women kamu gimana ngerasanya? Kalau dilihat sekarang ya, kalau aku kadang lihat fotoku yang dulu waktu botak kayak, "Ih kok bisa ya aku sepede itu ya?" Tapi Sekarang bagus sih memang. iya, maksudnya sekarang aku kalau sekarang ya, normal juga seperti wanita lain, kayak aduh aku kayak gendutan, aku nggak pede, cabi. Kok bisa waktu itu nggak ada sehelai rambut, bener-bener terekspos mukanya, botak, pipinya, cabi, terus kok aku bisa pede ya? Aku kalau lihat sekarang juga kayak, kok bisa? Tapi pada saat itu kayak, apa ya, aku bisa bilang cancer itu antar hidup dan mati. Jadi Mmm, rambut tuh nggak penting lagi. prioritas ke 100 Iya, sekian gitu ya? heeh, pada saat itu bener-bener orang-orang semua bilang, "Kok bisa pede kok bisa pede?" Karena itu nggak penting lagi. Pada saat itu yang kupikir cuma, eee, apa ya, aku bisa hidup sampai kapan? Iya. Mmm, mau punya rambut nggak penting Iya ya, yang iya, penting hidup heeh gitu. heeh, Wow. bener, Nah, setelah kemo, mhm, boleh cerita nggak perubahan fisik yang Nana alami itu apakah cuma rambut aja atau apalagi nih? Nana yang aktif jadi heeh. gimana gitu? Jadi lemes banget itu Mhm, pasti, jadi kayak yang tadi aku bilang mentally negatif, tapi physically juga kayak jadi lemas banget, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Mau berdiri jalan-jalan bentar capek, mmm, ngerasa kayak sesak gitu. Jadi banyak baring aja di rumah, istirahat. Nah, sebelumnya aku anaknya aktif, nggak pernah sakit. Jadi bener-bener ngerasa ada di tubuh yang berbeda gitu, mmm, heeh. kerasa terpenjara Iya nih iya ya? iya, rasanya nggak bisa Oke, ngapa-ngapain, lemes banget. Jadi kalau ngelihat orang mungkin, yang dengarkan ini ada keluarga atau teman yang cancer, terus waktu kemo mereka kayak lemes, baring-baring, tiduran aja di rumah karena emang selemes itu, mmm, heeh, nggak ada tenaga sama sekali. tapi ini nggak, waktu Nana bilang kan jadi orang yang beda secara mentally kan, Mhm. jadi orang yang bencana apa sih bencana? Oh pasti Jengkelin gitu, pasti pasti. Nananya jadi orang yang jengkelin gitu? Kalau aku itu naik turun, Oke, eee, mungkin ya teman-teman yang ngelihat Cancer Journey-ku lewat sosmed, mmm, taunya pasti yang positif aja dong, iya, kayak Nana always happy, Nana always smile, kayak gitu. Tapi sebenarnya orang-orang di balik layar itu yang menghadapi sisi burukku. mmm, Ada momen aku happy, yang aku bisa bilang sih most of the time aku memang, lebih ke apa, good mood, sukacita, semangat. Tapi banyak juga momen aku down, mmm. yang aku kayak pengen nyerah, terus kayak ngerasa nggak ada harapan, terus jadi negatif, ngomongnya betul-betul jadi negatif semua, dan banyak juga momen yang aku jadi benci no itu tadi. Mmm, Jadi kayak bahkan aku nggak bisa lupa sih, aku pernah marah karena ceceku yang nomor 2 Odi pergi ke Galaxy Mall. cuman gitu doang? Iya, jadi Oke, dia pergi ke Galaxy Mall, ini aku kalau inget, kayak mau nangis juga karena I feel bad gitu. oke. Dia pergi ke GM, aku kayak di rumah aku ngerasa kayak, "Ih, kok bisa-bisanya adiknya sakit dia pergi ke Mmm, GM?" Padahal kemarin-kemarin dia nggak nemeni apa-apa. aku. Dia kayak, di rumah nemeni aku, masakin aku, tapi dia kan juga butuh hiburan ya. Iya. Dia ke GM sama pacarnya, di rumah itu aku kayak marah. Terus Oh, dia pulang, ngajak aku ngomong apa, aku kayak ngambek, aku nggak mau bicara sama dia. Beneran aku cuekin, sampai dia sedih, terus dia nangis. Kayak dia nanya ke mamaku, "Nana kenapa? Kenapa Nana kayak nggak mau bicara sama aku?" Kayak gitu. mmm, Terus aku bener-bener nggak mau, aku suruh dia keluar dari kamar, aku di kamar sendiri,
malam-malam gitu mamaku baru tanya ke aku, "Nana kenapa?" Kayak gitu. Akhirnya aku bilang, "Kok bisa dia kayak pergi Mmm, jalan-jalan waktu adiknya sakit?" Kayak gitu. Terus ya mamaku kasih pengertian kayak gini-gini. Akhirnya aku, luluh kayak, "Oh iya aku egois pada saat itu." ya. Tapi yang itu perasaan-perasaan yang nggak bisa dihindari sih, heeh. Berarti intinya bagi orang yang jagain cancer orang yang lagi sakit cancer ini Mhm. harus siap mental dan fisik ya? Iya iya. Harus siap, udah dijagain nih Iya, masih pasti kayak pasti. gini gitu ya, Pasti, dan harus, heeh. ih udah capek harus masih ngerangkul kamu, Iya kamunya iya. masih mencekno Nyebelin, gitu. iya. Sangat sangat. Wow, gila gila Heeh ini heeh. harusnya sekalian tadi bertiga ya, sisters-nya diundang semua. Kalau bertiga kayaknya durasi 24 Nggak jam nggak cukup cukup. nggak Iya, cukup. semuanya suka ngomong. Wow, jadi aku baru tahu loh ternyata, aku sempat ada keluarga Mmm, yang juga sakit heeh, gitu kan. Yang jagain ini mesti kayak berkeluh kesah iya, ke kita. "Aduh dibilangnya gini nggak mau, disuruh mhm, makan ini nggak mau, iya, mau nih ini, pasti pasti. mintanya makan yang enak-enak, Benar KFC benar apa benar. gitu, lu tuh nggak sehat." Heeh, Jadi kita ini harus ada balance-nya ya. iya, Jadi yang jagain aku cuman, "Sabar ya." "Lu kayaknya sabar ini." mhm, Jadi harus banyak orang nih mungkin, Nak, ya? benar benar Gantian gitu benar. ya? Karena kalau sendiri pasti berat banget karena Mhm. mereka tuh nggak cuma menguatkan aku aja, tapi sesama penjagaku saling Iya. menguatkan. Ya bener yang kayak tadi kalau yang bagian suruh-suruh makan-makan tuh mamaku sih. Itu Oke. lebih ke yang orang bilang, minum ini," herbal-herbal gitu, kayak bisa bisa kayak, bantu buat, treatment cancer. Dicobain semua sama mamaku, sedangkan, jujur aku itu anaknya yang sangat medis banget. Oke. I mean kayak aku lagi going through chemo, aku mau fokus ke Mmm, sini. Jadi kayak aku nggak terlalu percaya yang lain-lain. Aku bilang ke mamaku, "Nanti, kayak kita satu-satu dulu, aku iya. nggak mau campur. Kalau aku lagi fokus medis, kemo, aku mau ini dulu." Tapi mamaku yang ya ibu-ibu ya, Iya. pasti yang dari WA Iya bener. teman, dari broadcast, nonton apa, daun ini, bisa ini, semua dia cari. Dia Oke. cari, dia masak, disiapin, dan, aku turun kamar, aku keluar kamar, "Nana minum ini." Aku kayak, "Hah? Nggak mau." Jadi dia udah capek cari daunnya, capek dia rebus, aku nggak sentuh sama sekali, Aduh, sampai aku tahu dia pernah nangis karena maksudnya apa susahnya minum tinggal ini? minum ya? Apa susahnya? Tapi aku bener-bener ngotot, aku nggak mau. Nah, di situ kayak ceceku yang kayak, apa, kuatin mamaku kayak, "Mami, kayak nggak apa-apa, kita support pilihannya Nana." Iya. Karena treatment cancer itu akan lebih efektif ketika, pasien yang ngejalani itu percaya sama apa yang dia Oh. jalankan. Iya. Oh gitu. Jadi kayak Nana pilihannya dia untuk full di sini, kita support gitu. Heeh. Oke, jadi ada apa, pseudo effect-nya juga ada nih? Oh Heeh aku percaya nih heeh. sama kemo, aku go kemo aja gitu. Tapi Oh, kan kita nggak ya, memungkiri ada orang-orang yang kemo iya, terus ini heeh iya, itu heeh. gimana Ah, secara kalau sainsnya iya, nih? kalau dari dokterku juga sih, kalau dari dokterku itu ngerasa kalau dokterku itu bilang kalau, treatment tuh harus fokus. Mmm, Ya, kalau kamu menurut dia sih kalau misalnya kamu coba herbal dan lain-lain, itu mungkin bisa membantu kamu secara, supaya side effect-nya lebih ringan kali ya. mmm, Tapi untuk melawan sel kanker itu sendiri, ya chemo, that's it, oke. gitu. Symptoms-nya aja Heeh, diturunin gitu iya, ya? mungkin kalau aku nggak bilang kalau segala hal yang lain itu nggak membantu sama sekali ya, of Mmm, course it helps kayak misalnya aku juga kayak minum jus beet kayak mmm, gitu-gitu itu bisa kayak naikin, apa, sel darah merah, zat besi gitu-gitu jadi lebih nggak lemes kayak gitu, oh, tapi fokus utamanya kita kan memerangi sel kanker itu. mmm, Iya, jadi yang utama ya tetap kemo. ya kadang Heeh. orang merasa, "Oh aku nih habis minum ini loh, langsung enak." Enak Ah, symptoms-nya, iya, tapi heeh. penyakitnya sebenarnya masih ada Betul betul gitu betul, ya, I gitu, see. Nah, heeh, tadi udah selesai kita acara, si Nana habis kemo, ngelaluin setelah kemonya sama keluarga seperti mhm, apa. Terus membaiknya tuh gimana, Nak? Apa perlahan-lahan atau memang ada berapa set of chemo, if you done heeh. this and that's it atau gimana? Dari awal itu aku di-plan 1 cycle kemo dulu, itu 6 Mmm, kali kemo setiap 3 minggu. Terus, setelah selesai 1 cycle diobservasi apa perlu cycle selanjutnya atau
treatment tambahan seperti kayak diradiasi gitu. Tapi syukurnya aku bener-bener setelah 1 cycle 6 kali kemoterapi terus diobservasi udah sangat efektif, jadi sel kankernya udah hilang, jadi nggak perlu ada treatment tambahan lagi gitu. Wait, kemonya Heeh, tuh 6 kali. mhm, Jadi selama 3 minggu sekali. iya 3 So minggu you sekali. feeling like shit for Yes, 6 yes, yes, months. heeh, Nggak cuma 10 hari yang tadi kamu yes, cerita. heeh. Jadi kayak habis kemo pertama 10 hari tepar, udah mulai membaik Tepar tiba-tiba lagi harus gitu. kemo lagi. Heeh, Oh heeh, no. Jadi heeh. kemo pertama mungkin kita we don't know what we are signing Yes, for ya. yes, heeh, Masih oke, gua kuat gitu. Terus heeh, tiba-tiba lemas. Harus mhm, kedua lagi mungkin masih oke. heeh, And then you ketiga, keempat, kelima, keenam, heeh. ini mentalnya berarti tambah lama tambah. Yes, yes, dan ketika kita kemo kedua pasti kita udah nggak sekuat kemo Iya pertama karena kan? kan ada efek yang membekas itu. Heeh. Apalagi kemo di yang akhir-akhir tuh, mungkin kalau yang keenam udah semangat ya karena, "Oh this is the Terakhir, last," iya. heeh. Tapi yang keempat sama kelima itu kayak physically Oh, udah lemes hancur banget. banget. Bahkan waktu datang kemonya pun udah rasanya tetep masih sakit badannya gitu ketika startnya kemo keempat, Oke. kelima. Heeh, jadi keempat, kelima tuh puncaknya yang bener-bener draining banget di Secara situ. fisik dan Heeh, secara mental mhm, boncek none mhm, kamu tuh mhm. waktu itu berarti. Iya, heeh, Gitu ya? heeh. Oh wow, jadi kita I don't know if I'm, connecting the dots terlalu jauh atau enggak. Iya, Mungkin nggak ya orang-orang yang dalam tanda kutip "bencana" tuh karena sebenarnya dia lagi sakit dalamnya gitu. yes, yes, of course, Mungkin ya, heeh, heeh. orang yang Jadi kerasanya please, buat cancer caregivers ya, mhm, harus sabar, kayak ingat kalau yang kalian hadapi itu sekarang bukan orang yang normal. iya, Aku pada saat aku sakit itu bukan 100% Nana gitu, jadi kalau ada bencenonya, nyebelin-nyebelinnya, sabar. tolong diterima Iya, gitu ya. iya, iya. Wow, aku nggak bisa bayangin sih kamu cerita 10 hari, hari keempat ya kalau nggak salah Nana cerita ya? Iya, After chemo susah, terus ini harus satu set mhm, gitu. mhm. Oh my god. Tapi untungnya setelah dibilang satu set, dicek lagi and then, Mhm. dokter bilang nggak Iya, apa-apa. iya, heeh. Oke, nah apakah setelah selesai itu tetap seorang cancer survivor tuh harus ini, nah, berapa tahun sekali harus tes, check Harus up harus gitu check ya? up harus check up karena, sebenarnya kalau cancer itu once once kamu punya cancer kayak itu kayak forever in your body gitu. Oh gitu? Jadi istilahnya orang cancer dibilang, kalau sembuh itu dibilang remisi. Jadi istilahnya nggak ada lagi sel kanker yang aktif di tubuhmu gitu. Bukan tidak Tapi ada? we never know kayak kapan dia bisa ke-trigger lagi. Dan yang paling menakutkan itu, ketika cancer kembali, itu istilahnya relapse. Jadi orang yang sudah pernah cancer terus dia balik lagi namanya relapse. Dia 2 kali, 3 kali lebih ganas. Oh, Dan pasti mentally juga kamu hadapinya lebih berat kan. Jadi kalau bilang apa ya, eee, setelah didiagnosa cancer, ada orang yang hidup dengan ketakutan seumur hidupnya, itu nggak salah. mmm, Karena kayak kita dibayang-bayangin dengan ketakutan, "Waduh ini bisa balik ini bisa iya, balik." Nah, jadinya aku, check up setiap tahun. mmm, Tujuannya apa? Check up kan kalau misalnya ada ya, kita nggak bisa mencegah juga, iya, tapi kalau misal ada, early detection aja. iya, Jadi kamu tahu lebih cepat sebelum keburu ngefek ke tubuhmu gitu. Kan iya, banyak tuh orang yang nggak ada gejala, iseng-iseng check up tahu-tahu ada cancer. mmm, Nah itu pentingnya, sama sama seperti orang pernah cancer itu pentingnya check up rutin setiap tahun, karena kalau pas dicek pas kayak Nana gini, aku ngerasa, "Oh aku fine, aku nggak ada masalah, aku baik-baik aja, nggak ada keluhan sama sekali, nggak perlu check up." Itu mmm, salah. Karena bisa jadi pas kita check up, dideteksi ada tapi belum menyebar, jadi belum ngefek ke your body. Tapi kalau dia udah mulai nyebar tuh mmm, cepet banget orang bener-bener langsung merosot kondisinya. Jadi, justru tujuannya kita check up itu sebelum dia ngefek, mmm, kita temuin dulu gitu. dan treatment-nya beda nih ya waktu dia masih kecil sama udah gede beda lagi nih? Iya, of course, Oke, makin makin berat kan makin ribet iya, ininya, makanya di cancer kan ada stadium juga. iya, Stadium itu kan menentukan tingkat penyebaran. Semakin lama kamu deteksi, semakin lama kamu, treatment, pasti makin nyebar. mmm, Aku itu beruntung banget, ya bersyukur banget lah, masih di stage tuh waktu itu, stadium 2 jadi
penyebarannya tuh masih pusatnya di sini, nyebar di organ sekitar. Tapi kalau namanya udah stadium 4 itu nyebar ke paru-paru atau sumsum tulang belakang. Itu ada treatmentnya nggak cuma kemo plus ada tambahan lagi. Dan bayangin, kemo seberat itu misalnya udah efek ke paru-paru, kita nafas aja udah susah. Susah? Waduh. Heeh. Jadi penting sekali yang namanya deteksi dini itu tadi. That's why aku walaupun udah sembuh, tetap masih check up rutin. Waktu itu dokterku kasih waktu, 5 tahun, sampai 5 tahun. Jadi aku 2019 cancer, aku, check up mulai 2020, 2021, 2, 3, dan 2024, tahun lalu itu supposed to be my last check up, yang kelima. Oh. Tapi aku miss, karena aku hamil. Yeay, gitu. Tahun lalu. Nah, tapi yang tadi, kita sempat bicara di balik layar nih ya, Iya. Nak, ya. Mhm. Kalau misalnya cancer survivor tuh sebenarnya susah untuk punya anak, Mhm. betul ya? Itu is it a fact? Atau Yes. kasus Nana atau gimana? It's a fact? Efek. Oke. Bahkan ini aku udah diinfo sama dokterku sebelum aku kemo. Jadi Oh, bayangin waktu itu aku 23 tahun, masih belum ada plan merit. ya. Waktu itu punya pacar sih, tapi belum ada kepikiran merit sama sekali, dan lagi cancer nih, fokusnya kan tadi aku bilang rambut aja nggak dipikirin, Iya. lagi hidup mati dulu nih, gitu. Tapi dokterku yang aku suka dia tuh bener-bener infoin semua. Aku better kayak nggak usah dimanis-manisin, kasih tahu aja bener-bener apa yang akan terjadi sama aku. Kalau aku tahu semua, aku ngerasa lebih prepare kan. Oke. Nah, waktu itu dokter bilang, waktu itu aku sama mamaku, dokter bilang, "Maaf Bu, kayak ini anaknya kan, maksudnya cewek, terus belum married, eee, saran dari dia itu eggs-nya, sel telurnya tuh di-freeze dulu. Jadi bisa diambil, terus di-freeze dulu supaya nanti kalau misal married dan plan mau punya anak bisa dipakai sel telur yang udah di-freeze itu tadi, untuk program punya baby kan. Jadi dia tanya, gimana mau dilakukan nggak? Karena mostly pasiennya dia yang masih seumuran aku, belum married itu banyak yang memilih opsi itu. Oke. Heeh. Tapi setelah itu aku discuss sama mamaku dan aku bilang ke mamaku, "Kok kayaknya Nana enggak deh, aku kok malah risih ya kalau diutak-atik bagian itu." Karena aku belum ada pikiran ke sana sama sekali. Dan, sebagai mamaku juga bilang, saya fokus utamanya saat ini cuma anak saya sembuh, Dok." Iya. Heeh. Mamaku bilang dia percaya, anak itu gift, anugerah. Jadi mau Nana pernah kanker kek, mau apa kek, kalau Tuhan bilang Nana bakal punya anak, dia pasti bakal tetap punya anak. Jadi akhirnya kita sepakat pada saat itu, oke, jalani kemo aja nggak usah di-freeze. Nah, memang kemoterapi itu dia punya sifat membunuh sel baik dan sel buruk sekaligus. Jadi that's why kenapa orang kemo itu sampai rambutnya rontok, berdampak ke sel telur, karena dia kemoterapi tuh dia nggak bisa pilih, bunuh sel yang kanker aja, yang buruk-buruk aja, nggak bisa. Dia bunuh yang buruk, tapi yang baik juga kena, that's why sel-sel tubuh apa semua kena, Lemes dan, semua. punya ciri membunuh sel yang tumbuhnya cepat. Jadi seperti rambut, sel telur itu sangat-sangat affected. That's why aku juga udah diinfo nih, kita kan wanita kalau, apa ya, sirkulasi sel telurnya ditandai sama kita menstruasi kan. Iya. Aku sudah diinfo sama dokter juga, kalau misalnya, selama kamu kemo, kamu nggak akan mens, gitu. Heeh. Dan throwback lagi ke sebelumnya, aku itu sejak pertama kali menstruasi, sejak SMP itu bisa dibilang sangat rutin. Oke. Cycle-nya itu bagus banget, eee, setiap bulan tuh hampir sama terus tanggalnya. Iya, mungkin turunan dari mamaku juga, anaknya 4 kan. Iya, sehat Jadi banget ya, iya, subur jadi banget. subur banget. Jadi maksudnya bener-bener teratur banget gitu. Terus, diinfo ke dokter seperti itu, dan benar, setelah aku kemo yang pertama, aku bener-bener miss my menstruation, bener-bener nggak mens sama sekali di kemo pertama itu. Terus bulan selanjutnya, loh kok kaget, kok aku mens? Oh. Heeh. Terus aku tanya ke dokterku, terus dokternya bilang, "Oh, bagus berarti. Berarti kayak, apa, se-powerful itu mungkin tubuhmu, dia kayak ngelawan, dia tetap keluar," gitu. Oke. Dan,
2, 3, 4, 5, 6 aku mens terus. Heeh, Oh, tapi oke. mungkin agak berantakan jadwalnya, tapi aku cuma bener-bener 1 kali miss, Mmm, dan after chemo rutin seperti biasa lancar. Sedangkan banyak orang yang even setelah kemo itu bisa 1 tahun nggak menstruasi. mmm, Heeh, karena perbaikin dulu mhm badannya mhm gitu ya. mhm, Oke, wow, iya. ini luar biasa ya. Nah, jadi sekarang si, Nana udah barusan punya anak ya, Nah? Iya bener, Yeay. yeay. Barusan punya anak, aku nggak tahu, Nah, kalau, kehamilan ataupun kelahiran Mhm, ataupun menjadi ibu, cancer survivor sama ibu pada umumnya tuh beda nggak sih, Nah? Atau gimana? Kan Nana juga baru ngerasain heeh sekali ya, heeh tapi heeh, dari teman-teman itu mhm, apa yang beda? Apa harus lebih hati-hati atau heeh. gimana? Aku ngerasa sama sih, Oke, tapi mungkin yang ya ini yang aku ngerasa affected banget itu my ASI journey sih, oke. heeh. Aku ngerasa kayak bener-bener struggling banget di situ, sampai kan aku nggak bisa compare seperti Cece bilang aku baru Iya, pertama kali, jadi aku ngerasa, "Oh apa aku ada yang salah nih, mmm, apa-apa." Tapi kayak aku punya panutan tuh kan ceceku, mhm, yang Odi itu, dia bener-bener ngeliat usahaku, untuk berusaha untuk bisa mengasihi babyku kan. Dia udah ngelihat usahaku yang bener-bener tiap 2 jam loh. Dari awal lahir aku langsung, rawat gabung sekamar supaya aku bisa maksimal iya, DBF-nya. Nyusuin paksa terus DBF, pompa setiap 2 jam. Tapi at the end kayak ASIku, nggak cukup untuk bisa ASI eksklusif gitu. mmm, Heeh, dan bisa dibilang kayak sangat-sangat low supply gitu. Even aku oke. melakukan berusaha segala cara. Ya, Heeh. tapi kita nggak tahu apakah ini karena Yes yes cancer yes. atau Jujur enggak gitu jujur ya, aku nggak nggak tahu, tahu, tapi ya. personally aku ngerasa, kok seberat ini, kok bisa kayak gini, dan, my sister yang udah pernah ngelewatin juga bilang, "Nggak wajar sih kamu ini kayak Mmm, dia kalau pompa setiap 2 jam gitu pasti udah ya, berlimpah," gitu. checklist-nya semua udah kamu Iya lakuin iya gitu iya ya? iya iya. Jadi I kayak, see, aku lumayan mikir sih apa ada efek ke sana gitu. mmm, Ya tapi, eee at the end kayak sekarang aku udah berdamai sama itu, aku ngerasa kayak, wah aku bisa punya baby, aku bisa hamil dan punya baby itu kayak udah miracle banget lah. Jadi kayak gak harus sempurna iya, gitu. low supply masih ada berarti kan Yes ya? yes, heeh, ya. Berapa pun yang ada aku kasih, Iya, heeh heeh. heeh. Nah, ini sebenarnya ini kejulitan kejulitannya Netizen. netizen gitu ya, dan aku juga penasaran nih, nah, Mmm, kan Nana ini mhm, waktu kena cancer itu kan udah punya pacar ya, Nak, mhm ya? mhm, Which is itu husband yang sekarang ya? mhm. Nah, aku nggak tahu ya ini cintanya suami kamu sedalam apa gitu kan, ya kan. Eee, kalau misalnya nih aku punya Mhm, pacar, pacar aku 23 tahun kan, yang yes kita yes, pikir kita mau heeh nonton apa, heeh, ya kan, yang kita yes, pikir kita mau pacaran ke mana, yes yes, ini dia cancer, mhm mhm, apa mau lanjut merit, yes ya yes, kan. Kalau misalnya lanjut merit berarti aku harus heeh, jagain dia nih, iya, mungkin bisa seumur mhm hidup, mhm, ya kan. Kalau enggak tiba-tiba bisa tengah-tengah, I don't know, mhm Tuhan bisa mhm, bilang yang lain, berarti aku iya akan sia-sia atau iya nggak tahu iya, ya dalam tanda mhm kutip mhm sia-sia mhm, nih. Itu udah banyak banget kan kalau ini apa, kalau ini apa. Next adalah kalau dia nggak bisa punya anak gimana? yes yes, Ini list-nya go mhm on and go on and go on. Harusnya kita mhm panggil mhm. suami kamu ke sini. Tapi Nana mewakili nih. Iya, Gimana ceritanya Nah, waktu kamu pertama kali kamu jeder kena thunder itu, kamu sampein ke suami, calon waktu itu heeh. gimana? Waktu itu kan dari yang awal aku sakit apa dia ngikutin, ya emang Mhm, udah pacaran dan tapi waktu itu kita baru baru mau jalan 2 tahun. oke. Jadi aku itu anniversary 2 years itu posisi aku lagi, aku baru kemo pertama, Waduh, baru selesai kemo pertama itu aku anniversary 2 tahun. Ini kayak nggak penting tapi aku ingat sih, waktu itu kita tuh udah plan, nanti waktu kita enif 2 tahun, kita mau anti-mainstream ya, kita mau makan penyetan kaki oke. 5 gitu. Itu aku ingat banget, kita plan itu berapa bulan sebelum aku sakit. Jadi aku sakit tuh akhir Maret, aku operasi kemo pertama itu di bulan, Mei, terus berapa hari setelahnya aku enif. Jadi bener-bener deket banget jaraknya.
Jadi kita baru bahas kemarin, Mmm, nanti waktu Enif kita makan di kaki lima ya, anti mainstream gitu. oke. Terus nanti aku ingat banget aku bilang, "Nanti aku story kayak Enif anti mainstream di kaki lima." Ini beneran Iya, anti-mainstream dia dapat. karena dari dulu aku udah suka suka ngebacot lah di story, Oke. suka share my daily life. Aku bilang gitu, "Aku mau bikin anti mainstream, aku mau story nih aku," gitu. Terus aku sakit, bayangin orang habis kemo, Iya. jadi nggak boleh dong, mana boleh sama mamaku bawa bawa makan Ternyata iya, maksudnya, di pinggir jalan dalam artian imunku kan kalau habis belum. kemo tuh Mhm. low kan, jadi harus makan yang harus, bener-bener higienis gitu. Jadi akhirnya kita kayak dinner di tempat yang, ya yang bersih gitu ya. Jadi nggak kesampean waktu itu plan-nya. Ini anniversary lu bilang anti-mainstream, beneran anti-mainstream kan? Dapatnya jedier, dapet under gitu, Iya, pernah lo ya bener bener bener, anti-mainstream gitu. heeh, Tapi calon iya suami iya, gimana, Nah? Sedih, mau putus, atau eee, gimana nih? jadi dari awal dia tuh, sangat suportif ya, kayak, ya salah satu berkat terbesar di hidupku ya, Tuhan Tuhan izinkan aku punya cancer, tapi aku dikasih support system yang luar Mmm, biasa. Kalau family itu kayak, apa ya, emang udah bonding-nya bond gitu, iya, kita iya. udah bond, udah terlahir sebagai keluarga. Mhm, Tapi ini ada satu sosok orang yang bukan iya keluargaku, gak sedarah sama aku, baru kenal aku pas gede, iya. belum lama, tapi bisa segitu, wah, bisa segitu sayang dan Iya mau berkorban segitunya buat aku, itu amazing sih iya, mau menurutku. nangis aku ya Mbak. Aku juga, Aku nggak bayangin loh itu suami namanya siapa? Edward. Edward. Bahkan tadi, Cetia sempat tanya, kayak mau putus, Iya. aku yang mau mutusin dia, Oh wow, dia nggak even kepikiran mau putusin Ana? not at all, bahkan aku yang mutusin, Jangan sama aku gitu? karena Ini kayak aku itu ini sorry, kayak heeh, drakor-drakor gitu loh ya ceritanya. beneran. Dan aku itu, eee, sampai di berapa saat setelah aku diagnosa kemo pertama apa jalan, aku kan sudah di fase aku bisa menerima keadaanku. Mmm, Aku sudah berdamai dengan situasiku. Dan yang aku pikirkan waktu itu, kalau aku nggak ada, bagaimana dengan orang-orang yang aku iya tinggalkan? iya, Kan kita nggak tahu nih ending-nya bagaimana. mhm, Aku mikirin mamaku gimana aja sakit udah kepalaku, apalagi aku iya harus mikir, ini ada anak orang nih, iya, anak orang nih kayak yang bakal sangat terdampak nih kalau aku sakit. Terus aku mikir kayak bayangin kalau misal kondisiku makin memburuk, dia nemenin aku, memori terakhir dia tentang aku tuh aku sekarat, iya gitu. Wah, aku kayak, gimana dia melanjutkan hidup? iya Misal aku nggak ada, udah aku udah happy, aku udah tenang, udah nggak sakit lagi. Tapi orang yang kutinggalkan gimana dia iya bisa melanjutkan hidup? Saudaraku mamaku kayak, ya mereka keluargaku, tapi orang ini kayak masih bisa aku selamatkan nih. iya Si laki-laki ini masih bisa nih aku tendang dari hidupku supaya dia nggak terdampak. iya, Biarlah memori dia terakhir tentang aku itu yang happy-happy aja. mhm mhm, Apalagi kita baru mau 2 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi menurutku bukan yang sampai kayak nggak bisa lepas gitu ya. mhm. Masih kayak it's okay lah. Jadi aku mutusin dia sampai bener-bener aku bilang, "Aku mau putus." Oh, sempat kamu bilang gitu? Yes. Dulu bahkan aku punya capture-an chat-nya, tapi sadly kayak memoriku sempat kehapus terus hilang. Itu dramatis banget. Aku Oke bilang, "Aku mau putus karena kan segala cara aku usahakan dia tetap gak mau putus." oke, Sampai aku mengucapkan kata-kata yang kayak bisa aku bilang menyakiti dia ya. Aku mhm, bilang, "Karena kamu itu jadi beban buat aku." Lah, kok kebalik? oke, Ini memang orang udah cancer kayak nyebelin. Aku bilang, "Kamu jadi beban buat aku. Aku ini lagi mau fokus ke, kesehatanku. Aku lagi mau fokus sembuh, tapi aku kayak nggak mmm, mikir kamu gimana. Justru aku ngerasa kayak dengan ada kamu, aku makin terbeban," gitu. Aku bilang gitu. mmm, Terus aku bilang, "Udah aku pokoknya mau putus, thank you for everything." Udah aku akhiri kontak bener-bener oh, chat-nya aku nggak balas lagi setelah itu. wow, Jujur at that time, ya aku pasti kayak deny lah sebenarnya aku butuh dia. iya, Tapi yang aku paling pikirin waktu itu yang sempat kita bahas juga tadi off cam, eee, keluarganya dia, mhm heeh. mhm.
mungkin ya pasti lebih gampang buat dia nerima aku Iya. karena kayak dia sayang sama aku, kita Iya. udah sama-sama. Tapi buat family-nya nggak fair dong. Pada saat itu aku belum jadi ibu, Iya. tapi aku punya mama. Aku bisa lihat mamaku pasti mau yang terbaik buat aku. Yes. Jadi nggak salah kalau orang tuanya mau yang terbaik buat dia, termasuk mau Edward punya pasangan yang sehat. Itu nggak salah sama sekali. Aku nggak menyalahkan itu dan aku kayak bilang ke dia, "Mungkin kamu bisa menerima, tapi keluargamu Iya. enggak." Kayak gitu. Dan terus dia bilang, enggak, keluarga aku nggak apa-apa," segala macam. Tetap akhirnya aku putusin itu, akhiri chat, sudah, bye. Aku nggak balas sama sekali. Tiba-tiba besoknya, aku lupa besoknya atau bahkan hari H sorenya, dia datang ke rumah. Udah aku nggak balas chatnya, dia muncul. Terus mamaku teriak dari bawah, "Nana, Nana ini ada datang, ada Sen datang," nama panggilannya. Terus aku kayak, aduh ngapain sih dia, udah diputusin muncul lagi. Terus aku bilang ke mamaku, "Enggak, bilang Nana lagi mau istirahat, nggak mau ketemu." Terus aku masuk, aku kunci kamar, mamaku datang naik ke atas. Dia sama mamanya. Oh no, no, dibawa mamanya. Heeh, mamaku bilang, turun dia sama mamanya." Terus aku Oke. langsung, "Oh, gimana nih?" Aku keluar kamar, aku Heeh. turun. Waktu itu dia bawa mamanya, Aku menangis. Terus kokonya, iparnya, semua dibawa? heeh, sekeluarga dibawa. Mmm. Jadi aku kayak bayangin kita duduk bareng di situ, awkward banget situasinya, karena dia baru aku putusin, Iya. terus datang dan aku mesti act like nothing happen kan, karena Iya. ada orang tuanya dia kan. Heeh. Aku mesti kayak, oh ya kayak masih pacaran gitu. Heeh. Tapi, ya udah dia pulang, pokoknya di situ keluarganya support lah, support banget gitu segala macam. Dia pulang, terus, dia kontak aku lagi dan di situ aku luluh. Menurut aku dengan dia bawa keluarganya tuh dia nunjukin Iya. kalau, keluarganya tuh nerima aku dan support aku. Jadi kayak, please don't push me gitu Iya, loh. iya. Jadi di situ akhirnya aku luluh dan aku kayak sampaikan lah, terus terang apa yang aku rasain, sebenarnya aku happy ada kamu, sebenarnya aku butuh kamu dan, Iya. support-mu itu berarti banget buat aku. Cuman, mungkin sorry kalau aku push kamu itu kemarin, itu karena aku sesayang itu Iya. juga sama kamu gitu, Mhm. ya. Dan sekarang karena di podcast ini aku udah nikah sama dia, Iya. setahun mau setahun setengah, aku bisa bilang ya, aku kan dulu baru baru kenal sama orang tuanya dia calon mertua, sekarang Iya. udah jadi mertuaku ya. Mmm, aku bisa bilang pada saat itu aku yakin sih, banyak hal yang apa ya, dia hadapi sendiri, Mmm. suamiku pada saat itu karena ternyata setelah aku kenal dia itu kayak cukup, anaknya cukup keras kepala maksudnya ke orang tuanya ya. Kalau dia udah prinsipnya A, Mmm. dia akan A terus gitu, heeh. Tapi mertuaku tuh baik banget. Tapi again yang aku bilang, nggak ada salahnya kalau orang tua mau yang terbaik Iya. untuk anaknya Anaknya. ya. Jadi aku yakin banget pada saat itu pasti ada kayak, pertimbangan di Iya. dalam keluarganya, pasti ada dinamika yang Mhm. terjadi. Tapi dia nggak pernah biarkan itu sampai keluar ke aku, sampai kedengaran or kelihatan di aku, gitu. Jadi yang aku tahu, aku harus tahu kalau aku benar-benar diterima dan disupport di sini. Heeh, Wow, gitu. berarti yang nerima Nana ini nggak cuman, Mhm. eee, suami ya? Yes, yes. Keluarga besar suaminya juga harus nerima Nana dan Harus, mereka heeh. karena lihat anak ini keras kepala banget deh, Iya, kayaknya iya. mendingan gua support Mhm, deh gitu mhm, ya. mhm, mhm. Wow, luar biasa. Aku kalau Sampai heeh, heeh, sekarang kalau aku tanya, kan aku suka berandai-andai, ya, aku suka cari masalah sama dia nanya, "Kalau misalnya gini, kalau misalnya gitu," terus aku ada nanya, "Kalau misalnya waktu itu kamu nggak direstuin sama aku, iya, kayak orang tuamu bilang, 'Enggak, harus akhiri hubungan kalian,' apa yang akan kamu lakuin?" Terus dia bilang, "Ya nggak akan." mmm, Dia bilang, "Ya nggak akan. Aku sudah pokoknya aku udah bener-bener final keputusanku, aku akan barengi kamu terus," gitu, mmm, apapun resikonya. Dan dia yakin, keluarganya itu bisa menerima hal itu,
tapi mungkin akan berdampak ke hubungan ya, Iya, ke hubungan orang tua dan anak, iya. tapi mungkin nggak sampai lebay yang kayak, "Keluar kamu dari Iya. rumah ini," enggak. Mertua aku baik banget, cuman, pasti akan Hmm. efek ke hubungan mereka orang tua dan anak dan dia di titik dia rela untuk mengorbankan hal itu, Hmm. m mem mem membiarkan, hubungan tuh terdampak gitu, Hmm. heeh. Tapi suami siap nah kalau misalnya nggak punya anak, Siap dia siap siap. siap, itu juga udah kita bahas semuanya. Jadi Wow. termasuk ketika yang aku decide untuk kayak nggak freeze, Eh, sel telur itu, aku sampein ke dia, bukan aku minta approval ya, kita masih ya. pacaran, just info Iya. just info loh, aku ini kemo, terus aku nggak freeze my ex, kayak ada resiko aku nggak bisa punya anak, Hmm. gimana? Dia selalu bilang, "Ya it's okay," Wow. kayak, ya dan dia juga bilang kayak, "Even orang yang nggak pernah kemo pun, even pasangan yang sehat aja nggak pernah ngalamin apa yang kamu lewatin, juga gak semua orang dikasih karunia anak gitu, itu tuh Hmm. kayak bener-bener terserah yang di atas, kita Ya. nggak bisa apa-apa, dan kalau memang Tuhan gak izinkan kita buat jadi parents, it's okay, kayak yang penting kita berdua, kita sama-sama, ya udah kita, sama-sama terus sampai tua, kita happy-happy, jalan-jalan, dia bilangnya kayak Siap gitu, dia. heeh, Wah, kalau misalnya happy nggak apa nggak ada anak mhm, berdua, ya kalau ini aku nggak tahu ya Nak. ya, Mungkin aku yang pikirannya terlalu jelek gitu. heeh, Kan tadi kalau Nana bilang kan cancer tuh apa? forever, Ya kan heeh forever kan, heeh journey-nya tuh heeh, forever. Berarti dia harus siapin hati dan pikiran heeh, dan dompet gitu kan, karena it's not cheap, yes ya yes, kan, heeh, untuk di treatment cancer yes gitu. yes. Jadi dia harus merelakan banyak banget loh. Banyak banyak banget, heeh, Wow. banyak banget. Jadi, ya betul-betul, suamiku tuh one in a million. Iya. Kalau Cece ketemu orangnya unik. Oh gitu? Maksudnya Oke. unik banget lah, unik banget, tapi kayak dia punya, dan gak akan kelihatan di permukaan orangnya, karena Hmm. dia tuh kayak introvert ya, orang sifat aslinya nggak bakal bisa kelihatan di layar Oke. pertama. Jadi dan teman-teman terdekatnya dia pun Hmm. mungkin cuma bisa kenal dia sampai layar ketiga gitu, layar Hmm. keempat gitu. Tapi I'm so blessed karena dia bisa terbuka sama aku bisa kenal dia sampai layar paling dalam gitu. Hmm. Dan semakin aku kenal, kadang kan kita kenal orang, kenal cowok nih, dari pengalaman-pengalamanku sebelumnya, wah di depan manis nih, di Ya. depan kayak yes banget nih, makin tahu, ternyata Nah, song gitu. ya, Makin kita kenal orang kan pasti buruk-buruknya terbuka. ya. Kalau suamiku tuh sebaliknya, semakin Baik-baiknya aku kenal, kelihatan. iya, justru dia di depan itu apa adanya, Oh, kayak, kayak no effort kelihatannya, oh, kayak nothing special, nggak menarik, tapi semakin kita kenal, ngobrol, semakin dekat, hubungan, makin lama, makin kenal, semakin terbuka layer-layernya lagi kalau, di dalam sosoknya dia itu, wah, aku bisa bilang dia kepribadiannya, hatinya luar biasa. Mhm. enak ya kalau dapet surprise yang kayak gini ya. Iya iya Semakin di dalam, semakin bagus iya, daripada semakin lama heeh semakin jelek. heeh. Wah, jadi kepingin ya kita. Ntar kalau boleh tanya ini si suami gimana nih ya? Wah, aku gak bayangin sih. Nah, tapi pernah takut gak nah? Aku memposisikan Mhm mhm. diri aku sebagai Iya, Nana gitu ya. Oh, ada cowok nih yang sayang sama aku. But I think it would be easier for you untuk ini jalan kan susah nih. mhm, Kalau misalnya aku bergantung, yes we need support system kita, suami kita gitu. mhm. Tapi kan namanya orang berubah ya nah. Yes yes. And then di tengah jalan dia, gua nggak kuat nih Iya iya, perjalanan ini. heeh. So in the first place mendingan jalan ini aku jalanin Mhm sendirian mhm. daripada aku udah tergantung sama Yes kamu. yes. Soalnya aku bayangin ya kalau aku jadi Nana, ya gue butuh nih si Heeh suami ini heeh. orangnya kayaknya sip banget. Iya, Ya tapi namanya orang kan. mhm. Aku udah sama kamu, kamu oke kita sign in Mhm ya, mhm mhm siap-siap mhm. ya. Oke, sampai tengah jalan kan kita nggak punya opsi. Mhm mhm This is our journey. mhm. Mereka punya opsi untuk say Yes no yes. or yes atau Heeh, mereka sorry aku mhm. nggak mau nih udah sampai tengah-tengah. Iya, So I think it's very much more easier for me untuk dari pertama nggak usah jalan ini berat aku jalanin aja ketimbang mhm. aku udah sama kamu sampai tengah kamu lepas gitu. Yes yes. Kamu pernah kepikiran itu? Pasti pernah, karena Hmm. memang, itu manusiawi Iya kan? kalau, manusia itu bisa berubah. Iya. Even orang yang paling baik sekarang, Hmm. besok-besok bisa jadi, nggak baik lagi sama kita, itu wajar. Iya. Dan pastinya aku ada pemikiran ke sana juga ya. Iya.
Cuman, balik lagi, aku itu happy when I'm with him, tapi dia bukan sumber kebahagiaanku, heeh. Oke. Before I met him, I was happy Mhm. juga dari sebelumnya gitu, heeh. Jadi kayak ini penting banget juga misal ada pendengar yang misalnya belum married, lagi Iya. struggling, buat itu, maksudnya menemukan pasangan hidup, jangan mencari pasangan hidup untuk buat kita bahagia, Mmm. untuk kayak komplit apa yang kita rasa kurang. Mmm. Tapi sebaliknya, kalau kita udah istilahnya aku udah ngerasa utuh dengan diriku, I'm Iya. happy, baru kita, eee ketemu sama pasangan hidup yang tepat. Karena namanya pasangan hidup itu bukan bukan suamiku yang harus memberi terus ke Iya. aku, memberi bukan nggak selalu materi ya, I mean kayak ngasih perhatian, ngasih cinta, dan segala macam. Tapi sebaliknya juga kan, dua dua arah. Iya. Aku juga ngasih ke dia dan gimana caranya aku bisa memberi ke dia kalau aku sendiri belum selesai. Mmm. Aku sendiri belum happy, aku sendiri kayak masih belum menemukan kebahagiaan itu, gitu. Jadi ketika aku ketemu dia, aku tahu aku udah di posisi aku bahagia gitu. Jadi Mmm. pas ketemu dia, ya udah kayak dia menambahkan Kebahagiaan. kebahagiaanku, tapi aku nggak menggantungkan kebahagiaanku dan hidupku ke dia. Wow. Apalagi dengan background juga, eee, orang tuaku, terutama mamaku ya, sesama wanita, membesarkan, mendidik aku dan saudaraku, semuanya dengan benar-benar ajaran, ya wanita juga harus bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Mmm. Jadi kayak aku sangat, menghargai, aku sangat respect suamiku, menghormati dan menghargai dia sebagai suami, sebagai kepala dalam keluarga kita, tapi, eee, aku nggak bergantung sama dia sepenuhnya gitu. Iya. Mhm. Ini mau cancer survivor nggak cancer Yes, survivor, yes, semua heeh. orang harus seperti itu Heeh, ya? heeh. Karena memang hidup itu dinamis, Iya. kayak dengan background story, love story seindah, Iya. sedrama Korea apapun, pada dasarnya memang manusia bisa berubah dan mengecewakan. Iya. Jadi kayak aku rasa setiap orang harus prepare gitu. Finish with yourself dulu Yes, ya. yes, heeh. Wow, ya aku jadi mikir ya, ya. Mungkin aku dulu bucin-bucin tuh karena belum selesai dengan Iya, iya. oke, very interesting. Nah, quote-nya tuh boleh. Nah, Mhm. tadi kita udah bilang, Nana sekarang udah jadi ibu ya, Nak, ya? Yes, yes. Udah jadi mama, udah punya anak. Apakah seorang cancer survivor masih bisa berkarir nih, Nah? Nana kan juga punya karir juga kan? Yes, yes, yes. Ya, Bisa banget, bisa banget. bisa. Bahkan, mungkin throwback ya, kayak waktu aku aku kan sekarang notaris, Iya. notaris PPAT di Kota Banjarmasin. Nah, waktu aku kanker itu sambil kemo aku lagi S2 notaris, Oh, heeh. Jadi itu pas, makanya kayak, this karir itu betul-betul meaningful buat aku karena ngedapetinnya itu susah berat. banget ya. Karena sambil, ujian, sambil baru pulang dari treatment, ujian, pulang dari kemo, ngerjain tesis, pulang dari kemo, botak-botak ujian tesis, Aduh. gitu. Jadi kayak bener-bener, eee, lebih lebih kayak berkesan banget buat aku karena ngedapetinnya tuh susah buat Mmm. sampai ke titik ini kan. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa banget. Jadi Mmm. kayak buat orang-orang yang pernah didiagnosa cancer pun kayak jangan limit yourself kalau kayak, "Aku pernah kanker jadi aku nggak bisa seperti orang Mmm. normal." No, no, kayak bisa, Mmm. bisa banget. Bahkan masih ongoing pun bisa. Dan Oke. buat aku personally ya, itu tuh jadi ekstra booster semangat buat aku. Karena kayak aku ngerasa punya 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 goal yang mau diraih Mmm. sambil aku treatment. Nggak cuma kayak hidupku nggak cuma all about cancer, Mmm. tapi aku ada goal yang mau aku kejar gitu, Iya. heeh. Dan sekarang ketika aku sudah capai, terus aku ya punya anak, ditanya bisa atau enggak, ya tetap berkarir, ya pasti bisa lah. Mmm. Menurutku kayak, setiap orang itu punya 24 jam yang sama, Iya. kita ngelihat kayak, kok orang lain kok bisa ini itu semua, kok kita nggak bisa?" Mmm. Ya kuncinya cuma di prioritas aja,
hal mana yang kamu prioritaskan saat ini. Tapi kalau ditanya bisa, pasti bisa. Tapi dengan kayak segala pergeseran, perubahan yang terjadi, pasti ada prioritas yang bergeser. Hanya paling sekarang prioritasku lebih di mana. Tapi bisa, Bisa ya. bisa. Plus sekarang punya baby, 4 bulan. Iya, Ya. 4 bulan. Nah tadi kita sempat off cam, kita sempat cerita nih Nah, waktu punya anak, waktu hamil itu ada ketakutan nggak Nah? Ini jangan-jangan ntar anaknya ada Nah, bawaan yes, dari yes. mana? Benar-benar. Itu sempat pernah ketakutan gitu nggak? Pasti ada. Tapi cancerku itu kan namanya limfoma, diffuse large B-cell lymphoma. Itu kalau klasifikasinya itu non genetik. Oke. Jadi aku sendiri di keluargaku belum pernah ada yang cancer. Bahkan gak cuma di keluarga inti ya, keluarga besar gitu. Jadi aku the first one. Tapi walaupun udah dibilang gak genetik, tetap aja pasti ada kekhawatiran. Aduh, namanya jadi ibu itu, hamil itu, anaknya nggak gerak Ini nggak sebentar nafas-nafas aja nggak ya? udah anaknya nggak gerak waktu masih hamil tuh, Iya. kayak anaknya, "Kok hari ini geraknya kurang ya?" Itu udah Pikiran, overthinking. oke. Anaknya keluar, sambil dia tidur aja kupegangin gini hidungnya. Nafas nggak ya? Iya, ternyata being a mom itu benar-benar overthinking banget, Iya. pikiran nonstop, segala hal dipikirin. Jadi kalau ditanya ada pikiran atau enggak, of course ada. Pasti ada ketakutan, pasti ada. Cuman aku itu orangnya banyak ketakutan sebenarnya. Aku sebenarnya orangnya cukup overthinking, banyak yang kupikirin. Tapi mungkin orang kalau ngelihat aku, oh kok bisa senyum, kayaknya santai, Happy go kayak lucky ya. gitu ya. Padahal no, aku banyak pikiran orangnya. Kadang sampai malam nggak bisa tidur karena mikir gitu, mikir ini, mikir itu. Tapi aku tidak pernah membiarkan sampai aku larut di dalam itu. Sampai jadi takut itu wajar, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Jadi takut itu wajar, manusiawi, bahkan dengan kita punya rasa takut, kita lebih prepare orangnya. Iya. Tapi kalau kita udah hidup dalam ketakutan, itu kan nggak benar. Jadi efek ke daily life-nya kita. Dari yang nggak ada apa-apa malah bisa jadi apa-apa karena terlalu negatif kan. Jadi aku sekarang di fase, aku ada takut anakku begini, anakku begitu, segala macam. Tapi sebelum aku berlarut dalam itu, aku kayak remind myself kalau misalnya, wah aku sampai di titik ini tuh udah luar biasa loh. Kayak Tuhan udah jaga aku sampai sekarang loh. Aku udah sembuh, aku bisa hamil, aku bisa punya anak, anakku lahir dengan sehat. Kayak apalagi pembuktian yang harus aku minta kalau Tuhan itu bener-bener sertai aku. Jadi what else yang perlu aku pikirin? Tentu aja kayak setiap ibu pasti berharap anaknya sehat terus kan. Tapi dengan segala kekhawatiran itu, aku yakin kayak apapun yang terjadi di keluargaku, tangan Tuhan itu akan selalu jaga. Heeh, akan Yes, selalu jaga, akan selalu provide. Jadi kayak nggak usah takut. Wow. Kan aku suka baca-baca filosofi China gitu kan. Oh ya, jadi orang tuh harus xiaosun. Xiaosun tuh kayak berbakti gitu ya sama mama, sama papa. But once kamu sendiri jadi mama, kamu baru tahu gitu. Oh alah, Iya, berarti iya. mama aku tuh dulu terhadap aku juga dicekin nafas apa enggak gitu ya. Dicekin nih susunya cukup apa enggak, susunya anget apa enggak. Jangan-jangan airnya kebanyakan, jangan-jangan ada bubble-nya gitu. Berarti my mom sudah pernah ke sana. Iya, Jadi iya. respectku sama mama itu beda banget gitu. Is that what you're alamin juga Nah? Yes, yes. Dari dulu pun aku tahu kayak mamaku tuh luar biasa. Ya. Tapi once aku jadi mama, aku punya pemikiran yang jauh lebih deep tentang mamaku. Dan aku baru bisa mengerti setiap hal yang dulu aku pertanyakan. Yang dulu aku tentang kayak segala macam, aku baru bisa ngerti segalanya itu ketika aku sudah jadi mama. Apalagi menjadi ibu itu mengingatkan aku di momen yang waktu aku sakit itu, pastinya itu masa terberat buat mamaku ya. Aku kayak sempat mikir, mamaku kan anaknya 4, maksudnya kayak hilang 1, Kan masih iya hilang 1 kan masih ada 3. Iya. I mean kayak hidup harus berjalan, tapi kayak kenapa mamaku tuh bener-bener seolah-olah kalau aku nggak selamat tuh dia nggak bisa hidup gitu loh, mamaku waktu ngerawat aku.
sampai segitunya. Jadi aku kayak bilang, aku takut kalau misalnya waktu itu aku kenapa-kenapa, gimana mamaku bisa move on, Ya. gitu. Jadi aku berusaha kayak bikin dia bisa accept keadaan itu kan pada saat itu. Tapi mamaku terus bilang, "Pokoknya Mami nggak bisa kalau nggak ada Nana, Mami nggak bisa," kayak gitu. Dan dulu aku mikir, kenapa ya mamaku sampai segitunya? Setelah aku jadi ibu, wah Baru tahu. wah ternyata memang setelah jadi ibu tuh prioritas utama hidupnya kita tuh anak. Iya. Bahkan ya, ada cerita yang, aku sempat cerita, aku juga kan dulu berobatnya ke Singapura ya, Hmm. sampai di titik, waktu itu sempat ada segala pertimbangan sebelum aku di-set untuk berobat di sana, dan aku tuh bilang, "Udah aku mau treatment di sini aja, di Surabaya aja, atau mungkin ke Jakarta aja, di Indonesia lah pokoknya." Karena aku tahu aku sudah membebani mereka banget secara physically dan emotionally, jangan ditambah financially juga gitu. Apalagi mamaku anaknya 4, Iya. masih banyak dan waktu itu pada belum married, kayak masih panjang nih ke depannya anak-anak semua. Please jangan habis-habisan di aku lah istilahnya gitu. Kehidupan masih panjang. Tapi waktu itu mamaku tuh pernah bilang kalimat ini, "Pokoknya eee, sampai mami harus korbankan segalanya pun, sampai kita nggak punya rumah pun, mami akan kasih semua buat Nana." That's why dia bilang, "Aku nggak mau kasih pengobatan, istilahnya nomor 2 yang dia bisa. Kalau dia bisa yang, maksudnya nomor 1 yang dia bisa tuh di mana, Mhm. pengobatan apa, dia akan kasih yang itu. Mmm. Even dia harus sacrifice everything," gitu. Dia bilang kayak, eee, dia rela kasih segalanya untuk kesembuhanku pada saat itu. Waktu itu aku mikir kayak, kenapa mamaku seperti itu? Padahal hidup masih panjang, anak ada 4. Tapi setelah aku jadi ibu, Baru tahu. baru aku ngerti, kayak, wah, even sebelum anakku lahir, Ya. pertama kali dia di USG, aku lihat bulat gini aja ada kantongnya. Iya. Pertama kali aku dengar detak jantungnya, wah itu beda, itu beda Level up banget. ya Iya, kita ya? kayak the moment aku tahu dia ada di Iya. dalamku itu kayak, wah aku akan kasih segalanya buat dia. Iya. Apalagi pas dia udah keluar ya, Iya. lihat anak yang dari sekecil itu nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar bergantung sama kita. Iya. Sekarang Koryo anakku udah 4 bulan, kayak ngelihat perkembangannya dia, seiring dia makin gede aku ngikutin banget kan, kayak aku juga semakin cinta sama dia. Iya. Bayangin mamaku dari aku lahir sampai 23 tahun, dia gedein aku sepanjang itu, jadi aku nggak bisa bayangin seberapa besar, cintanya dia buat aku. Mhm. Sekarang aku jadi seorang ibu, kayak aku ngerasa aku bisa ngerti Iya. setiap hal yang, dulu dia lakukan dan putuskan buat aku, dan aku ngerasa sangat bersyukur karena mamaku adalah mamaku. Dan, Iya. sekarang aku jadi ibu, inspirasi terbesarku juga mamaku, kayak I wish kayak aku bisa jadi ibu seperti Kayak mamaku mamamu. untuk Iya. anakku, gitu. Yang semua daun-daunan kita juice-in gitu ya. Iya iya, pokoknya Sekarang segala cara. semakin ke sini semakin ini nggak, Nah? Ih, ternyata gue dulu kebangetan banget ya, udah dijuice-in, udah dibikinin, nggak mau minum, tinggal minum gitu. Iya, sangat sangat Ya, sangat. baru ngerti, oh ternyata mama selebay itu tuh karena Iya. cintanya selebay itu juga, Mhm sedalam mhm. itu. Makanya Mhm. sudah the best kasih ke Nana. No, I Mhm. still want more. Aku bisa maksimalin apa Iya lagi nih iya, kasih ke Nana gitu heeh, ya. pokoknya bener-bener maksimal lah, Hmm. heeh. Mamaku juga orangnya maksudnya, ini juga penting kayak jangan juga maksain di luar kemampuannya kita kan. Ya. Tapi kayak, dia sebagai orang tua, dia yang tahu kapasitasnya dia. Ya. Kalau aku sebagai anak, aku ngelihatnya, "No, kapasitas kita nggak di situ Iya. mami, kita di sini aja, di Indo aja." Aku sebagai anak ngelihatnya gitu. Mhm. Tapi dia sebagai mama, dia mutar otak, Iya. apa ya yang dia bisa korbankan lagi untuk anakku? Iya. Dia ngerasa pokoknya benar-benar sampai yang nomor 1 dulu. Dan prinsipnya dia at the end mau anakku sembuh atau enggak,
yang penting dia kasih Mmm, yang terbaik, jadi dia akan hidup tanpa penyesalan, iya, gitu. gila sih. Luar biasa Mama Nana. Ih, Ini tante banyak yang mau diundang ya, ada iya suamiku, iya, sistersku, mamaku. luar biasa banget ya. Iya. Wow, aku very full of emotion ini how to regulate ya. Wah, sik pinjem tak nafas sebentar. Iya sih, Nana bilang bener sih ya, Heeh. aku juga ngerasain begitu punya anak lahir gitu ya, Iya anakku iya. aku sesar gitu kan, begitu denger ueknya tuh aku kepikiran, "Ih, dulu aku kurang ajar sama Iya mamaku," iya. gitu ya. "Ih, dulu aku kayak gini sama mamaku," tuh Langsung kayak menyesal penyesalannya banget muncul gitu. semua. Bahkan Menyesal kenapa banget aku ya. tiba-tiba bilang kayak, "Oh, soal mama," karena tadi Iya. malam aku baru nangis soal itu. Oh, kenapa nih? Karena aku habis ke rumah mamaku, Mhm, terus kan, aku kan baru balik ke Surabaya lagi, habis 2 bulan kemarin aku di Banjarmasin kan, mhm. sekarang LDR kan sama Oh, mama, iya. terakhir ke sini kan babyku kayak baru lahir dan aku masih kayak bingung dengan Mmm. masih kayak adaptasi jadi new mom, jadi kayak belum banyak interaksi lah sama mamaku. Terus kayak kemarin aku barusan ke rumah mamaku kayak bawa babyku udah 4 bulan, kayak aku Oh, udah dan mmm. aku sudah kayak, apa ya, udah cukup beradaptasi lah jadi ibu. Jadi aku baru merhatiin, aku lihat mamaku kayak gendong anakku apa segala Ah, macam dan wah kayak di mobil aku bilang ke suamiku kayak, "Aduh mamaku gedein aku sampai segini gedenya." iya Setelah itu aku keluar dari rumah, aku ikut suamiku pergi ke Banjarmasin, kayak iya, dia pasti kesepian, mhm, kayak udah gedein anak segininya, udah mengusahakan aku untuk iya sembuh segala cara, at the end aku kayak pergi meninggalkan dia lah istilahnya. iya. Tapi ketika aku datang kembali ke rumah itu, dia menyambut aku dengan cinta yang sama, dia nggak merasa dia nggak membuat aku merasa bersalah kayak Mmm, aku seolah-olah leave her gitu. iya Malah dia sambut aku dengan cinta, dia sayang anakku, cucunya dengan begitu luar biasa. Jadi kayak, wah aku ngerasa levelnya segininya iya, tuh gila. aku ngerasa luar biasa banget, Iya, heeh. Dan langsung di mobil kemarin jalan pulang dari rumah mamaku, aku bilang ke suamiku, "Parah sih aku udah jadi anak dulu kayak gini, kayak gitu." Langsung muncul semua segala penyesalan, heeh, heeh. Dan ya bener yang kata orang, once kita jadi ibu, mmm, baru kita akan mengerti iya mama kita dan akan semakin sayang, semakin iya. cinta sama ibu Iya gitu. bener, baru tahu ya kita Heeh, ini anak kurang ajar banget gitu. banget banget banget, parah, Baru tahu. Nah, heeh, ini menurut aku mamanya Nana levelnya udah dari kecil disayang, sakit dikasih yang the best, heeh. harus belajar untuk ngelepas Nana, Dan ya. anaknya 3 Dan cewek. adanya 3 cewek, berarti ini Satu dilepas semua satu tuh. satu keluar dari rumah, iya. Aduh, it's a bittersweet ini Yes ya, yes, feeling ya. mhm Sayang, nggak kelihatan, tapi ya, ya, mhm. very nice journey. Oke, I think we can wrap it up, Yes Nana. yes, Oke, thank you so much, Nana, udah datang sharing journey-nya Nana. I think we can learn a lot. yes. Ya, sorry teman-teman, aku duluan yang dapat ya. Aku duluan dapat semua pelajaran dari Nana, dari keluarga Nana, suami itu luar biasa banget. Mhm. Eh, aku berharap yang terbaik buat Yes, Nana, thank you ya. deh, mhm. Ke depannya boleh entar editor tolong nih ya, mamanya, suaminya kita lihat nih para hero-hero di kehidupan Nana gitu kan. Iya iya. Podcast ini kan kita harus, say banyak-banyak thank you ya Yes sama yes, mereka ya. heeh Kita bisa di sini ya kalau nggak dari heeh, mereka siapa betul lagi betul nih, tolong ya, betul. plup plup plup, ini mama, ini suami, ini cece cece gitu. Oke Akhirnya for Nana. you. Iya bener. Baby. Thank you so much Nana udah Thank you datang Ci, di thank you sini. thank you. Teman-teman DO yang penasaran mau tanya sama Nana boleh komennya ya. Entar kalau misalnya baby udah agak besaran boleh ajak ke sini mungkin sama suami ya. Kita bahas next-next Oke, ceritanya Nana. yeay, Oke, thank thank you you so much thanks Nana. Ci. See you Bye. teman-teman.